masih ingat ngantri 4 jam di pangkalan angkatan laut itu. Dan tidak ada piring, ada yang pakai plastik, ada yang pakai tangan. Hanya dapat nasi putih. Tapi bagi orang yang kelaparan, dapat nasi putih saja bersyukurnya bukan main. Ya kan? Waktu kami masuk ke ruangan taman kanak-kanak itu kami tidur di bawah. Bangku-bangku dipinggirkan, taruh tikar, kami tidur di bawah. Saudara, tiba-tiba ibu kepala sekolah TK itu mengizinkan kantornya kami pakai. Saya dengan istri dengan 2 anak tidur di kantornya kepala sekolah. Sama tetap di bawah, ya kan. Kadang-kadang kita dihibur oleh tikus yang berkeliling di depan atau kecoa yang jalan, banyak debu. Tapi kami masih bersyukur kalau keluar lihat yang di tenda-tenda. Hujan turun dengan deras sekali selama 3 hari. Saya lihat, aduh kasihan. Kemudian kita lihat, terima kasih Tuhan. Kita ada di gedung taman kanak-kanak. Apa yang saya mau katakan kepada Anda? Kalau mau lihat negatifnya dalam hidup ini banyak. Dan selama Anda lihat yang negatif, yang kurang, yang lemah, Anda tidak akan bisa bersyukur dalam hidup ini. Ya kan? Tuhan, saya melayani Tuhan kok hidup di kos-kosan bagaimana? Sehingga karena saudara sudah tidak bisa mensyukuri keadaan, saudara bangun tinggal di pengungsian, saudara nangis. Ya kan? Saudara meneteskan air mata, kemudian saya mau iring Yesus. Nyanyiannya nyanyian Ngresulo. Tahu Ngresulo? Mengeluh, melihat sisi negatif. Belajarlah melatih mentalmu untuk selalu melihat yang positif dalam hidup. Amin. Sebab kalau saudara yang lihat negatif, mulutmu sulit mengucap syukur. Kemarin kami mengunjungi lansia. Itu nenek yang paling ceria, yang paling gendut itu. Ya kan? Oma siapa namanya? Nah, itu Oma itu, aduh Bapak terima kasih kami sudah pindah di tempat ini. Tempatnya lebih bagus, kami lebih bisa tidur dengan lebih tenang. Padahal waktu saya lihat, aduh saudara panasnya bukan main. Tapi buat mereka bisa pindah ke rumah yang lebih bagus, lokasi yang lebih luas, ucapan syukurnya tidak habis-habis. Yang selalu datang dan minta dipeluk Mbah Pri. Dia selalu datang, selalu tanya, Bapak bawa radio? Dia selalu tanya, Pak bawa radio, karena radionya rusak. Nanti saya akan kirimi radio buat Mbah Pri. Mbah Pri kalau lagi nonton, saya kirimi radio. Bagi mereka, hidup seperti apa yang ada sekarang, syukurnya bukan main. Karena apa? Mereka tidak ada yang merawat. Sudah menjadi lansia, tidak ada yang memperhatikan, anak tidak perhatikan, saudara tidak perhatikan, ada Pak Kadek dan istrinya yang mau merawat, syukurnya bukan main. Amin. Kalau saya tanya kepada saudara, tolong temukan pagi hari ini satu alasan yang bisa membuat Anda mengucap syukur. Kenapa? Pak Rudi, kenapa mengucap syukur? Masih sehat. Ya, masih bisa peluk istri. Ya, dan saya masih bisa bangun pagi. Banyak orang yang tidak bisa bangun pagi hari ini. Dan terpaksa dibangunkan nanti di alam kubur. Ya kan? Juwita. Kamu masih hidup. Ibu Yeye. Iya, alasannya apa? Alasan. Kurang pas. Apa yang membuat Anda bersyukur? Pagi-pagi ada yang antar makanan, bersyukur. Enggak perlu masak. Pak Roni. Masih hidup. Bu Lydia. Masih bisa makan. Bisa sarapan.
Dan waktu masuk tidak salah itu. Gloria, kau bersyukur karena apa? Luar biasa, luar biasa. Oke. Iya. Hari ini ada orang yang tidak bisa make up. Edi tidak make up hari ini dia. Oke. Marcel, kenapa? Apa alasan ucapan syukur? Masih bisa tersenyum bahagia. Edi? Wah, luar biasa. Amin. Dengar baik-baik. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan. Belajar mengucap syukur. Karena apa? Tuhan turut bekerja sama. Plus, itulah yang dikehendaki Allah. Kenapa Allah mengendaki itu? Karena tadi positif side dari ucapan syukur menurut penelitian tadi. Tidurnya lebih bagus, hidupnya lebih sehat, mentalnya lebih sehat. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Saudara akan bertemu dengan ayat ini. Yang sama tadi. Tapi saya mau membaca dalam terjemahan The Message. Bunyinya begini. Be cheerful. No matter what. Agak sedikit beda. Saudara cheerful? Cheer. Be cheerful. No matter what. Cheer. Tolong tunjukkan kepada teman Anda. Cheerful. Senyum. Ya kan? Muka yang berseri-seri. Tunjukkan wajah yang berseri-seri apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Amin. Thank God no matter what happen. Bersyukurlah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Wow. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. Kalau Anda mengaku Anda pengikut Yesus, kalau Anda mengaku Anda murid Yesus, kalau Anda mengaku Anda percaya kepada Yesus, no matter what, apapun yang terjadi, saudara berterima kasih. Jadi tanda bahwa Anda murid Yesus, hidup bersyukur. Mari kita lihat berikutnya. Kolose 3:17. Ada yang bisa bacakan? Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang ngomong ini siapa? Yang nulis ini siapa? Rasul Paulus. Tentu diilhami oleh Roh Kudus. Artinya ini firman Allah. Firman Allah mengatakan segala sesuatu yang kamu lakukan, mau pergi, mau masak, mau kerja, dalam nama Yesus. Sambil mengucap syukur. Kalau hari ini masih bisa diberi kesempatan bekerja. Hari ini masih diberikan kesempatan melayani. Hari ini diberi kesempatan menolong orang. Hari ini diberi kesempatan untuk mendoakan orang. Lakukan dalam nama Yesus sambil mengucap syukur. Ucap syukur apa? Masih dikasih kesempatan untuk mengerjakan itu. Amin. Apa dampaknya? Kira-kira apapun yang kamu lakukan, lakukan dalam nama Yesus plus sambil mengucap syukur. Dampaknya apa untuk hidup saudara? Kemarin kami masih dikasih kesempatan oleh Tuhan mengunjungi mereka, lihat kamar,
lihat tempat tidur yang baru dibawa, dipasang. Saudara-saudara, saya mengucap syukur. Bisa melihat mereka senyum, bahagia, nyanyi, ya. Tuhan Yesus tidak berubah, mereka semangat nyanyi, saya mengucap syukur. Nah saudara-saudara, dengar, hubungannya luar biasa. Waktu Anda melakukan sesuatu dalam nama Yesus, artinya Anda melibatkan Yesus di dalam perbuatan saudara, pasti waktu Anda melakukannya, Anda akan melihat hasilnya. Waktu Anda mengatakan terima kasih Tuhan, Anda sedang menghargai siapa yang menyertai Anda waktu Anda melakukan itu. Waktu nyetir mau pergi, katakan Tuhan, aku mau nyetir pergi bekerja dalam namamu. Artinya Anda mengizinkan Tuhan menyertai Anda. Anda mengizinkan Tuhan untuk memberkati Anda. Anda mengizinkan Tuhan untuk bekerja bagi Anda. Saudara-saudara, sikap ini kalau kita miliki tiap hari, hidupmu akan dipenuhi dengan sukacita. Amin. Tengok teman saudara, jangan bersungut-sungut. Jangan suka mengeluh. Saya mau ajak saudara membaca Kolose 3 ayat 15. Dalam bahasa Inggris, The Message dibilang begini. And cultivate thankfulness. And cultivate thankfulness. Apa itu cultivate? Cultivate itu seperti orang nanam pohon. Disirami supaya bisa bertumbuh, dikasih pupuk supaya tumbuhnya dengan baik, dipagari, itu cultivate. Nah sekarang di dalam firman Allah mengatakan cultivate thankfulness, artinya tolong pelihara rasa syukur dalam hidup saudara. Jangan sampai pergi. Caranya bagaimana? Wow, ini luar biasa. Caranya, let the word of Christ, the message, have the run in the house. Give it a plenty of room in your life. Berikan kata-kata Kristus ruangan dalam hatimu. Biarkan firman mengatur, menguasai ruangan hidupmu. Jadi kesimpulannya, orang yang hidup dalam firman pasti hidup dalam ucapan syukur. Amin. Ayo, mari kita jujur, waktu saudara bawaannya mengeluh, rasa kurang, micek, apa yang terjadi waktu itu? Ya, apa yang terjadi waktu Anda mengeluh? Selalu lihat sisi negatif, selalu lihat kekurangan, selalu lihat kelemahan, tidak melihat pertolongan Tuhan, yang dilihat adalah kenyataan yang negatif tidak sesuai dengan harapan, sebentar lagi Anda hidup dengan keluhan. Dan mungkin lain kali kita bahas, keluhan, mengeluh itu melukai jiwa. Waspadalah, orang yang selalu mengeluh lama-lama sakit jiwa. Terakhir, Mazmur 136 ayat 1. Mazmur 136 ayat 1. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ulangi lagi. Bisa menemukan dua alasan kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan di ayat ini. 1, Tuhan baik. 2, kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara bisa menangkap mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Sebab Ia baik. Di dalam situasi yang saudara anggap tidak baik, Tuhan masih baik pada Anda. Amin. Jadi kalau ditolak cintanya tersenyumlah. Tuhan baik. Katakan amin. Haleluya. Ditolak lagi, haleluya. Ditolak lagi gitu. Jangan saudara malah. Kalau hari ini dipotong lagi gaji saudara,
dipotong lagi 20%, harusnya nyanyi, aku bersyukur gaji dipotong lagi. Kalau hari ini diizinkan menghadapi kesulitan, tantangan, kegagalan, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Langsung disambut oleh tetangga, semua baik. Semua baik. Mau apa, saudara-saudara? Amin. Haleluya. Ada orang yang lagi jalan, masih ingat iklan ini? Ada cewek lagi jalan, hak sepatunya putus. Dia enggak marah. Dia akhirnya ambil sepatunya yang satu lagi, haknya diputusin lagi. Dia jalan dengan normal, tanpa hak sepatu. Ya kan? Masih bersyukur sepatunya yang haknya yang putus, bukan kakinya yang putus.